Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah pada minggu ini, walaupun hanya melalui rekaman saja. Tapi kita tahu janji Tuhan bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Ada janji Tuhan yang mengatakan apabila ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kita percaya dimanapun kita pada saat ini, lawatan Tuhan, urapan Tuhan itu tetap ada. Berapa hari yang lalu, itu 15 hari bulan 3 yang lalu, ketika saya pelayanan di Tenem, saya mengambil masa untuk berdoa lebih kurang jam 5 petang. Dan dalam doa itu saya bergumul dengan Tuhan, karena itu adalah permulaan di mana ibadah ataupun pertemuan-pertemuan ibadah itu ditangguhkan ataupun dihentikan. Dan ini adalah perkara yang besar yang pernah kita hadapi. Saya menggumuli itu di hadapan Tuhan dan akhirnya Tuhan katakan begini, apapun yang terjadi, pastikan imanmu tetap bernapas. Saya memahami maksud Tuhan itu bahwa iman kita lah yang penting di dalam hal ini. Sekalipun pergolakan atau masalah yang kita hadapi di dunia ini begitu hebat sekali, tetapi sekiranya iman kita tetap bernapas, itu berarti bahwa kita masih hidup di dalam kasih Tuhan. Sesuai dengan keadaan ini, saya mengambil satu tema untuk firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat, yang dipetik daripada Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22. Kasih adalah dasar kepada perjanjian yang lebih kuat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat 7, Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Dasar perjanjian kekristenan atau kehidupan Kristen adalah perjanjian. Perjanjian adalah satu tempat perhubungan kita dengan Tuhan. Hanya apabila kita berjalan di dalam perjanjian, hati kita akan mendapat tempat persekutuan, kepercayaan, keyakinan, dan keselamatan sepenuhnya di dalam Tuhan. Satu-satunya cara kita untuk melepaskan diri daripada ketakutan dan menolak sistem dunia adalah dengan masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Inilah cara kita dapat melepaskan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan membuat perjanjian kepada hampir semua orang, seperti pada Adam, pada Nuh, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, Raja Daud, dan juga gerejanya. 3 sebab untuk masuk di dalam perjanjian. Yang pertama, untuk mendirikan satu perhubungan kasih. Yang kedua, untuk mengakhiri pertengkaran dengan musuh. Dan yang ketiga, untuk membangun satu perhubungan di antara pihak yang lebih berkuasa menaungi pihak yang lebih lemah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, Allah sendiri mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk membuat perjanjian dengan manusia yang berdosa. Kasih Allah adalah dasar kepada perjanjian ini, karena Allah adalah kasih. Semakin kuat perjanjian, maka semakin panjang masa rundingan yang diperlukan. Dan sekiranya dia adalah perjanjian yang kecil, rundingan boleh dibuat dalam beberapa bulan ataupun beberapa hari. Tetapi sekiranya ia adalah perjanjian yang besar, perjanjian yang kuat, rundingan boleh mencapai kepada 3 tahun ataupun lebih. Ini adalah untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai syarat yang perlu mereka persetujui di dalam perjanjian.
Apa yang mereka harapkan daripada satu dengan yang lain, dan apa yang mereka berikan dan terima di dalam perhubungan perjanjian yang kekal. Perjanjian lebih daripada komitmen, ia adalah ikatan antara satu dengan yang lain. Sekiranya salah satu pihak menghadapi peperangan, pihak yang lain tidak akan melarikan diri atau bersembunyi. Sebaliknya, mereka akan datang dan berdiri di samping yang lain untuk berperang bersama-sama, karena mereka berada di dalam perjanjian yang sama. Perjanjian adalah upacara yang sangat serius, yang melibatkan pengorbanan dan juga kematian. Yesus adalah perjanjian yang lebih kuat. Ibrani pasal 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Di sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen, kita melihat bahwa hanya apabila kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengasingkan kita daripada sistem dunia ini, daripada kekhawatiran, daripada sikap mementingkan diri, dan daripada sifat dunia dan juga musuh. Walau bagaimanapun, kita selalu takut untuk benar-benar menyerahkan ataupun melepaskan diri kita kepada Tuhan. Satu-satunya cara kita dapat melepaskan diri daripada ketakutan ini adalah dengan percaya kepada kasih Allah. Kita telah melihat cara Tuhan mengikat dirinya dengan kita melalui perjanjian kasih. Kasih yang dapat kita pahami, seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kita hidup dalam zaman perjanjian baru, di mana Tuhan membawa perjanjian ke dalam interaksi dengan manusia. Apabila kita melihat kepada perjanjian zaman dahulu yang kita pahami, yang manusia buat, maka kita juga akan paham maksud perjanjian yang Tuhan buat dengan kita pada masa sekarang atau dalam perjanjian yang baru ini. Yesus membawa kita melihat syarat perjanjian dan melalui apa yang dimaksudkan berdiri di dalam perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian membawa kita percaya dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan bahwa Tuhan adalah seperti yang Dia katakan. Kunci kepada perjanjian ini adalah kita harus tahu siapa Yesus dan kita mesti percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Proses mendirikan perjanjian ini melibatkan 6 perkara. Yang pertama itu adalah rundingan syarat perjanjian. Dari pihak manusia, Yesus mengatakan, kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kamu. Kamu harus menyangkal diri. Kamu harus berpaling daripada berpusatkan kepada dirimu sendiri kepada Tuhan. Aku memberitahu kamu semua apa yang harus kamu lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Apakah kita menerima syarat perjanjian yang Yesus berikan kepada kita? Ingat, perjanjian adalah satu pertukaran. Dari pihak Tuhan, Dia menawarkan syarat supaya kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Pertukaran adalah segala sesuatu yang aku miliki, aku berikan kepada kamu, dan segala sesuatu yang kamu miliki, kamu berikan kepada aku. Yang kedua, pertukaran jubah. Di dalam perjanjian ada proses pertukaran. Segala yang aku miliki, aku berikan kepada kamu, dan kamu tukarkan dengan segala yang kamu miliki kepadaku. Salah satu pertukaran yang sangat penting di dalam perjanjian adalah pertukaran jubah. Jubah mewakili kekuasaan. Semua kuasa yang kita miliki kita lepaskan kepada Tuhan, dan semua kekuasaan yang Yesus miliki Dia berikan kepada kita. Masih ingat ketika Elia melemparkan jubah dia kepada Elisa, dan Elisa tahu maksudnya. Jubah adalah sesuatu yang serius, dan apabila jubah diberikan, ia sama seperti mengatakan bahwa segala kekuasaan yang aku miliki juga kekuasaanmu sekarang. Apakah kekuasaan yang Yesus miliki? Yesus memiliki kekuasaan atas dunia alam roh dan alam fisikal. Yesus memiliki kekuasaan atas seluruh kehidupan. Yesus memiliki
semua kekuasaan di surga dan di bumi. Semua ini tercatat di dalam Alkitab dan kita mengerti. Kita dapat berdiri di dalam kekuasaan Yesus karena perjanjian. Perjanjian adalah pertukaran kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, semua orang yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa. Kuasa untuk masuk dan berdiri dengan berani di hadapan Bapa. Kita memiliki kekuatan dan kuasa bukan karena dasar tertentu, seperti seorang pengkhotbah yang hebat, atau penginjil yang hebat, atau karena berkuasa atau memberi, tetapi karena kita telah memasuki perjanjian berhubungan dengan Yesus. Apakah jubah kita? Apakah skop kekuasaan kita? Mungkin kehidupan, keluarga, pelayanan, pengaruh, dan keberadaan. Semua itu telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam perjanjian dengan Tuhan. Seringkali kita melihat kehidupan kita dan bertanya, kenapa saya tidak berjalan di dalam kuasa Tuhan? Kenapa kuasanya tidak nampak ketika saya berada di dalam cabaran atau masalah dan juga tentangan? Ini karena kita masih coba mengurus kehidupan kita sendiri dan beroperasi dalam kekuatan kita sendiri. Kita tidak membuat pertukaran dengan Tuhan. Kita belum bertukar jubah dengan Kristus. Kita masih coba mengurus perkara kita sendiri. Kita tidak berdiri dengan perjanjian dengan Tuhan. Kita tidak menerima syarat perjanjian yang memberi kekuasaan kepada kita yang daripada Tuhan, sehingga kita tidak menerima kekuasaan daripada Tuhan sendiri. Perjanjian tidak akan berfungsi sekiranya hanya satu pihak saja yang mau menerima, tetapi tidak bersedia memberi miliknya. Apabila kita berdiri di atas keyakinan kepada perjanjian Tuhan, maka hidup kita dilepaskan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apabila kita melepaskan iman kita kepada Yesus melalui syarat perjanjian, kita memiliki kemampuan berdiri dan berkata dengan kuasa. Kita mampu berkata bahwa hidupku bukan milikku lagi, semuanya kuberikan kepada Tuhan. Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Seringkali kita menuntut apa yang Tuhan telah janjikan kepada kita, tetapi kita tidak melepaskan pegangan kekuasaan kita kepada Tuhan. Kita hanya menuntut kekuasaan Tuhan, tetapi kita tidak menukar milik kita dengan Tuhan. Ini karena kita kehilangan pemahaman tentang perjanjian Tuhan. Tuhan beroperasi melalui perjanjian, dan hanya apabila kita mulai memberikan hidup kita melalui perjanjian dan berdiri di atas perjanjian, kita akan mulai mengalami perubahan yang lebih besar dan apa yang Dia telah janjikan kepada kita. Kita akan mulai mendapati diri kita berjalan dalam kesadaran yang lebih besar akan kuasa Yesus dan setiap kehidupan kita. Kalau kita hanya menuntut janji-janji Tuhan, tetapi tidak memberikan kepada Tuhan bagian dari syarat perjanjian, yaitu iman, kepercayaan, dan penyerahan kita di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak berdiri di dalam perjanjian itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya menawarkan janji-janji. Dia menawarkan kepada kita perhubungan, perjanjian, tempat berpijak yang jelas, nyata dan kuat dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Di dalam perjanjian, kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Yesus melakukan apa yang dikatakannya tentang dirinya. Bila kita menyadari bahwa perjanjian adalah satu pertukaran dan kita berdiri di dalam perjanjian, kita melepaskan milik kita dan berpegang kepada perjanjian.
maka kekuasaan Tuhan yang diberikan di dalam perjanjian akan beroperasi dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah pertukaran senjata. Terdapat juga pertukaran senjata di dalam perjanjian. Pikirkan berbagai jenis senjata yang kita gunakan untuk melindungi diri kita. Ada yang senjatanya adalah kemarahan. Bila terancam, dia bangkit dalam kemarahan untuk melindungi dirinya. Ada senjata yang mengasihi diri sendirinya untuk mempertahankan diri. Ada yang menggunakan ancaman, ugutan, kedudukan, dan kekayaan untuk mendapatkan apa yang dia ingini. Persoalannya, sejauh manakah keberkesanan senjata kita? Senjata kita adalah senjata manusia untuk menangani masalah, untuk mengemudi kehidupan kita, untuk menghadapi peperangan. Dan kita tahu bahwa senjata manusia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Tuhan berkata, "Aku memberikan senjataku kepadamu, sekarang berikan senjatamu." Seperti Tuhan memberitahu bangsa Israel, "Aku akan berperang bagi kamu. Jangan berpaling kepada bangsa lain untuk meminta pembelaan dan perlindungan untuk keselamatanmu. Lihatlah kepadaku, Tuhan surga dan bumi. Aku akan berperang bagi kamu. Peperangan kamu adalah peperanganku." Tuhan melihat kepada kita yang berdiri dalam perjanjian dan berkata, "Serahkan peperangan kamu dan aku akan berperang bagi kamu." Sebab kita berada di dalam satu perjanjian. Kalau kita benar-benar percaya apa yang Yesus katakan, kita akan sadar bahwa kita tidak memerlukan senjata kita lagi. Dalam Lukas 21 ayat 14 sampai yang 15. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawanmu. Serahkanlah senjatamu dan janganlah jadikan itu sebagai pegangan. Yesus memberikan kita senjata yang akan menghapuskan kekhawatiran, dan peganglah senjata yang Tuhan berikan. Yesus memberikan senjata yang membuka pintu yang tertutup. Yesus akan mengubah hal-hal di sekeliling. Senjata Yesus akan melindungi dan menyelamatkan kita. Yesus memberikan senjata yang akan menyediakan jalan apabila tidak ada jalan. Peperangan kita akan menjadi peperangannya juga. Dalam Alkitab kita melihat apabila Tuhan berjalan dalam perjanjian dengan seseorang, Dia akan berperang untuk mereka. Mereka tidak perlu mempertahankan diri sebab Dia akan mempertahankan mereka. Sebagai contoh, Paulus di dalam penjara, Tuhan membela dia dengan pintu-pintu penjara yang terbuka. Daniel di dalam gua singa, tetapi singa-singa itu mulutnya ditutup. Daud mengalahkan raksasa Goliat yang ditakuti oleh semua tentera dan raja Israel. Sadrak, Mesyak dan Abednego dibuang ke dalam perapian yang telah dipanaskan 7 kali. Tetapi mereka tetap hidup dan dikatakan bahwa asap pun tidak ada pada mereka. Tidak kira apapun juga peperangan yang kita hadapi, apabila kita berperang di dalam perjanjian, maka Tuhan akan berperang bagi pihak kita, dan bagi Tuhan itu tidaklah sukar. Persoalannya, kenapa kita masih bertahan dengan senjata yang kecil dan yang tidak berkesan? Sebabnya adalah karena kita tidak
berdiri di atas perjanjian kasih Tuhan. Kalau kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menjadi rakan perjanjian, kita pasti akan melepaskan semua senjata kita kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan musuh dilemparkan kepada kita untuk membujuk kita menggunakan senjata manusia yang lemah. Kita harus mempercayai dan bersandar kepada rakan seperjanjian kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, kerana senjatanya adalah senjata ilahi. Jangan biarkan ketakutan menolak kita keluar dari perjanjian untuk masuk ke dalam kebimbangan dan kekhawatiran. Kita boleh menghadapinya, kita boleh bertahan kerana Tuhan adalah rakan perjanjian kita. Peperangan kita adalah peperangannya. Keperluan kita adalah keperluannya, sebab kita berada di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Yang keempat, pertukaran nama. Dalam perjanjian baru terdapat pertukaran nama. Pada zaman dahulu seperti juga pada masa ini, nama mewakili segala-galanya, termasuk pribadi seseorang, pegangannya, warisannya, identiti, kekuasaan dan sifatnya. Apabila kita masuk di dalam perjanjian, Yesus bertukar nama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anak Allah, dan kita ini adalah anak-anak manusia. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18 mengatakan, "Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Di dalam perjanjian, Yesus mengambil nama anak manusia, dan kita menerima dan percaya menjadi anak-anak Allah. Ada pertukaran nama terjadi. Yesus mengambil nama anak manusia, dan kita diberi nama anak-anak Allah. Di dalam perjanjian, kita adalah warisan bersama dengan Yesus. Orang-orang yang berada di dalam perjanjian diberi identiti yang baru, yaitu nama yang baru, dijadikan ciptaan yang baru, diberi status yang baru, kedudukan yang baru. Kita tahu bahkan kita telah dijadikan kudus dan benar di hadapan Tuhan yang kudus. Nama Yesus yang diberikan kepada kita mempunyai kuasa ke atas iblis, mempunyai kuasa di hadapan malaikat. Namanya adalah Immanuel. Dengan memiliki namanya, kita tidak lagi cuba membina nama kita sendiri. Kita hidup untuk melihat nama Tuhan dimuliakan oleh generasi yang akan datang. Kita tidak lagi hidup supaya orang mengenal kita. Kita hidup supaya orang akan datang untuk mengenal Yesus, melayani dan mengasihi Dia. Inilah pertukaran yang besar dan serius. Kita tidak lagi hidup untuk sebarang alasan selain untuk Tuhan. Apabila kita hidup di dalam perjanjian, kita tidak cuba membina sesuatu untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan. Di dalam perjanjian, sama ada orang kenal saya atau tidak, sama ada saya duduk di belakang atau di depan, itu tidak menjadi masalah, karena saya memiliki namanya dan saya adalah miliknya. Apabila kita benar-benar mengerti dan masuk dalam perjanjian, kita tidak lagi berjalan ataupun melayani dengan cemburu atau iri hati ataupun persaingan untuk mendapatkan kehormatan yang sia-sia. Ini karena semua perkara tersebut bukan lagi berkenaan dengan kita. Kita hidup dengan tujuan untuk Tuhan. Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Kalau kita benar-benar memahami kedudukan perjanjian kita dengan Tuhan,
dan betapa berkuasanya untuk dapat berdiri dalam perjanjian, kita akan melihat di dalamnya ada kebebasan iman dan keselamatan yang dijamin. Sesungguhnya Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Yang kelima, hidangan perjanjian. Di dalam perjanjian yang telah dipersetujui, hidangan dikongsikan untuk mengesahkan dan memeteraikan perjanjian. Tuhan juga memberikan kita satu hidangan perjanjian. Dalam perjanjian baru, kita datang ke meja Tuhan dan makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita memperbaharui dan mengesahkan perjanjian dengan Dia. Kita memperbaharui penyerahan dan pertukaran kita dengan Tuhan. Kita memperbaharui iman dan kepercayaan kita untuk semua yang telah Dia janjikan dan berikan kepada kita. Apabila kita datang ke meja Tuhan, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Setiap kali kita datang mengambil perjamuan, kita memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus adalah masa memperbaharui perjanjian dengan Tuhan, dan setialah dengan hal ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 30, Rasul Paulus memberi amaran kepada kita supaya tidak memandang ringan perjamuan. Perjanjian adalah tempat kita berjalan bersama dengan Yesus. Perjanjian adalah tempat di mana kita berdiri dan percaya bahwa Dia menjadi apa yang Dia katakan dan melakukan apa yang Dia katakan. Ingat, musuh akan datang menantang orang-orang yang berdiri dalam perjanjian. Musuh akan buat apa saja supaya kita panik, takut, bimbang, gemetar, dan ragu-ragu akan perjanjian kasih. Supaya kita menarik diri dari ikatan perjanjian, yaitu persekutuan intim yang kita jalani dengan Tuhan di dalam perjanjian. Kita harus mempertahankan kedudukan kita di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian, kita akan memiliki kesabaran yang lebih besar akan panggilan pelayanan Tuhan. Kita memiliki kesadaran untuk melaksanakan panggilan Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam dan melalui seseorang yang committed untuk berdiri di dalam perjanjiannya. Kenapa perjanjian sangat penting? Karena sekiranya kita tidak tinggal di dalamnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan menghasilkan buah yang lebat. Perjanjian kasih Tuhan dimeteraikan sempurna di Kalvari. Saat Yesus di atas kayu salib, darahnya tercurah ke tanah, maka genaplah, sempurnalah perjanjian yang telah dibuat untuk saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus berkata sebelum Dia menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Menandakan pemeteraian sempurnanya perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan keajaiban yang Yesus berikan kepada kita berbanding dengan apa yang kita berikan kepada Dia. Tidak ada perjanjian sebesar ini, sehebat ini di dalam dunia, dan tidak seorang pun manusia yang dapat merusakkannya. Kita tidak rugi apa-apa untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Dan apabila kita tidak memenuhi persyaratan perjanjian, kita tinggal di luar perjanjian. Saya akan menjelaskan beberapa cerita untuk kita melihat perbezaan orang yang tinggal di dalam perjanjian dan yang di luar perjanjian. Yang pertama mengenai dengan ikan yang disimpan dalam akuarium kaca yang kecil. Dia bergantung sepenuhnya kepada orang yang memeliharanya untuk mendapatkan makanan. Dia tidak ada kebebasan langsung.
Dan bandingkan dengan seekor ikan yang diletakkan atau yang ada di lautan yang luas. Dia bebas kemana dia pergi, dia suka, dia dapat apa yang dia mau. Dia hidup bebas. Ini menggambarkan tentang orang yang masuk di dalam perjanjian ada seperti ikan di laut besar. Mana orang yang tidak menerima perjanjian itu adalah seperti ikan dalam akuarium yang kecil. Yang kedua adalah mengenai dengan dua orang pemburu. Pemburu yang satu ini ketika dia pergi memburu, dia persiapkan dirinya, dia persiapkan bekalan untuk keluar pergi memburu. Dia berjalan sehari, menyeberangi sungai, naik bukit, turun bukit, dan selepas 3 hari dia menemukan binatang buruannya, dia mendapatkannya itu. Oleh karena binatang itu cukup besar bagi dia, dia terpaksa memotong binatang itu kemudian mengeringkannya, dan itu memerlukan 2 hari penuh. Selepas itu dia mempersiapkan angkat semua binatang itu dan balik, dan dia perlu menjalani 3 hari lagi. Jadi pemburu ini mendapatkan binatang buruannya, dia memerlukan masa 10 hari. Dan bandingkan dengan pemburu yang kedua, di mana awal pagi itu dia terganggu dengan suara yang aneh di belakang rumahnya. Dan ketika dia memperhatikan itu, dia mendapati itu adalah seekor binatang buruan, dan dia hanya mengambil senapangnya dan menembak binatang itu. Dan binatang itu berlari dan akhirnya jatuh karena terlanggar pintu dapur. Dan pemburu itu hanya membuka pintu dapur dan binatang itu ada di hadapannya. Ini adalah perbedaan dengan orang yang tinggal di dalam perjanjian Tuhan adalah seperti pemburu yang mendapatkan buruannya di belakang rumah. Orang yang di luar dari perjanjian itu adalah orang yang berjalan untuk mendapatkan buruannya itu perlu masa 10 hari. Yang ketiga adalah 2 orang pemuda yang bekerja di pejabat yang sama. Selepas bekerja sekian lama, maka mereka berunding mau dapatkan kereta. Karena selama ini mereka pergi kerja menaiki bas. Lalu mereka pergi ke bank. Dan pemuda yang pertama itu jumpa dengan pegawai bank, dan pegawai bank katakan bahwa untuk dapatkan kereta kamu perlu tanda tangan surat perjanjian. Lalu pemuda ini setuju, dia menandatangani surat perjanjian itu, kemudian 2 hari kemudian dia dapat kereta. Tapi pemuda yang kedua ini, bila dia melihat tentang perjanjian itu, dia katakan saya tidak mau. Karena perjanjian ini membebankan saya. Saya akan kumpul uang dan saya akan beli kereta secara tunai supaya tidak terbeban. Lalu dia balik dan dia tidak dapat kereta. Pemuda yang mendapat kereta ini, kehidupannya mulai lebih lancar. Kawan-kawannya lebih banyak. Ladangnya itu lebih bersih. Pengalamannya lebih luas, lebih banyak. Keluarganya lebih bahagia. Perjalanannya lebih jauh dan lancar karena ada kemudahan. Tapi pemuda yang kedua ini, karena tidak ada kemudahan, tidak dapat melakukan semua yang dapat dilakukan oleh pemuda yang kedua. Kemudian selepas 10 tahun, pemuda yang kedua ini sudah kumpul uang yang cukup banyak, lalu dia pergi beli kereta tunai, dia dapat kereta. Tapi pada masa yang sama, 10 tahun kemudian, pemuda yang pertama tadi yang ada kereta itu, keretanya sudah lunas dibayar. Dia dapat kereta tanpa ada beban lagi. Jadi pemuda yang kedua ini ketinggalan 10 tahun dengan pemuda yang kedua. Pemuda yang pertama ini lah yang menggambarkan tentang orang yang masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan. Sementara pemuda yang kedua ini adalah orang yang tidak bersedia masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Dua-duanya dapat apa yang diperlukan, tetapi ada satu jarak untuk mendapatkannya. Orang yang masuk di dalam perjanjian itu lebih mudah mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia percaya, dia mengerti, dia mengakui perjanjian itu. Kita juga di dalam Tuhan, apabila kita menerima perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan seperti apa yang Dia katakan. Tuhan akan melakukan seperti apa yang Dia janjikan. Bukankah itu lebih mudah bagi kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya memikirkan apa yang sedang berlaku pada masa ini adalah sesuatu yang berat. Tetapi dalam saya memikirkannya itu, Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia sudah mempersiapkan saya untuk menghadapi apa yang berlaku sekarang ini 10 tahun yang lalu.
Saya pernah ceritakan di sini dulu bahwa Tuhan menyuruh saya mengira angka 10 pada tahun 2010. Tuhan tidak beritahu apa yang akan terjadi selepas selesai angka 10, tetapi rupa-rupanya ini yang berlaku. Di mana ada bencana, ada penyakit sampar seperti yang disebut di dalam firman Tuhan yang melanda. Tuhan tidak beritahu apa yang akan berlaku, tetapi Dia hanya mempersiapkan saya. Dia hanya mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang akan datang. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan sudah mendengar banyak firman Tuhan, mungkin lebih daripada 10 tahun. Maksudnya itu adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi sesuatu yang besar pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Saya percaya persiapan 10 tahun itu tidak semestinya untuk menghadapi persoalan untuk 1 tahun. Ada kemungkinan bahwa persiapan 10 tahun itu adalah untuk menghadapi kesulitan 10 tahun yang akan datang. Kita masih ingat cerita di dalam firman Tuhan mengenai dengan Yusuf. Tuhan mempersiapkan Yusuf 7 tahun untuk menghadapi bencana kelaparan 7 tahun di seluruh muka bumi pada waktu itu. Sesaudara dikasih Tuhan, keadaan ini tidak akan semakin baik, karena firman itu sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Bahkan Dia telah mempersiapkan kita 10 tahun yang lalu untuk menghadapi apa yang ada di hadapan kita ini. Jadi untuk terlepas sepenuhnya dengan kebimbangan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi masa depan ini, masuklah di dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena perjanjian dengan Tuhan itu adalah jaminan yang jelas, jaminan yang kuat yang Tuhan berikan kepada kita, di mana perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dimungkiri atau dihapuskan oleh siapapun, apalagi daripada pihak Tuhan sendiri, karena Dia rela mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk memperteraikan perjanjian ini. Perjanjian ini adalah jaminan bagi kita untuk menghadapi masa-masa di hadapan ini dengan kekuatan, dengan keberanian yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak bimbang selagi kita berdiri dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita tahu bahwa sekarang kita selamat dan terjamin bila tinggal di dalam perjanjian kasih Allah. Karena perjanjiannya nyata, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Saya ingin membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan seterusnya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perjanjian yang kita ada di dalam Tuhan adalah dasar hubungan kasih kita dengan Bapa. Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada kesempatan pagi ini, karena sekali lagi Engkau menyingkapkan bagian firman Tuhan ini, karena Engkau tahu kami memerlukannya untuk menghadapi situasi yang mencabar pada masa sekarang ini ya Tuhan. Tapi melalui dengan perjanjian dengan Tuhan yang kami mengerti, yang kami masuk, bahkan yang kami berdiri dalamnya, kami ada jaminan, kami ada kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti lebih lagi Tuhan, bahkan terus berdiri di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kami mau masuk di dalam perjanjian-Mu ya Tuhan, karena Engkau berinteraksi dengan kami melalui perjanjian. Engkau bekerja dalam kehidupan kami melalui perjanjian ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan kasih Tuhan terus menyertai kami, dan pengertian yang besar akan perjanjian Tuhan akan terus memimpin kami dimanapun kami berada. Kami tahu cabaran kami di hadapan itu besar ya Tuhan, tetapi apabila kami melihat bahwa kami berada di dalam perjanjian dengan Tuhan, kami dapat menghadapinya. Karena semua yang di hadapan ini bukanlah lawan kami, tetapi adalah lawan Tuhan. Semua keperluan kami juga adalah keperluan Tuhan. Cabaran kami adalah cabaran-Mu juga ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Engkau menanggung semuanya bagi kami selagi kami berdiri dalam perjanjian dengan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.